saja. Jadi Bapak Ibu bersaing dengan diri sendiri. Jadi kalau yang bukan yang dari tempat Bapak Ibu, ya mereka bersaing dengan misalnya di sana kebutuhan gurunya 3 gitu, gurunya ada 1 ya, berarti kan ada posisi 2 yang lainnya. Nah, mereka yang lainnya itu. Sementara yang sudah mengajar di situ ya mungkin kajiannya rangkap-rangkap ya, mereka akan diperjuangkan tetap di situ. Adalah sesuai dengan mata pelajaran. Kalau untuk guru, sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan untuk teman-teman tendik, tenaga kependidikan. Soalnya sampai tayang ini itu adalah 50 soal. Kami selalu mengikuti rilis-rilis dari BKN dan Kemdikbud. Diagihkan rencananya ketika seleksi PPPK ini waktunya 60 menit. Kemudian ada juga tes bakat skolastik atau penalaran. Jadi istilah atau terminologinya berbeda dari seleksi tahun lalu. Jumlah soalnya 40, waktunya 60 menit. Kedua tipe konten ini diberi bobot 60%. Sedangkan sisanya 40% akumulasi nilai akhir itu adalah diambil dari hasil tes manajerial, jumlah soalnya 30, waktunya 25 menit, kemudian sosiokultural, jumlah soalnya 20, di mana agian waktunya ini 15 menit, dan wawancara, ini jumlah soalnya 10. Sehingga kalau kita jumlahkan, butir soal keseluruhan dari kompetensi teknik, tes bakat skolastik, manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara, ini adalah 150 menit. Sehingga kalau kita jumlah juga 150 menit ini harus bisa dikerjakan dalam kurun waktu 170 menit. Bobotnya 40 dan 60 tadi yang pertama kompetensi teknis, tes bakat skolastik. Nah, kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Andai kata tidak tepat ya paling tidak melesetnya jangan terlalu jauh ya. Semoga kita berdoa presisi apa yang akan kita berikan kepada peserta. Dari mana data itu? Dari bulan Desember kita sudah berusaha untuk mengunjungi database kualifikasi info GTK, dan utamanya tadi sempat disinggung oleh Bapak Ketua tentang data kebutuhan. Selanjutnya kita juga mengikuti bahkan sampai hari ini di bulan Januari ini tentang kualifikasi pendidikan yang direncanakan akan direkrut. Kita dan Mas Menteri juga mengingatkan kami GTK untuk melakukan ini. Jadi ini adalah sebenarnya pada konteks ini solusi yang singkat dulu. Nanti ada solusi yang tentunya yang lebih jangka panjang. Kalau dilihat dari track ini kita dari awal Mas Menteri memperjuangkan misalnya bantuan operasional sekolah tadinya pagunya 15%, lalu menjadi 50%. Itu juga diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan. Lalu kemudian dengan adanya pandemi itu tidak berlaku lagi. Jadi intinya ini menjadi perhatian dari Mas Menteri dan tim, dan kita terus dorong ini. Jadi ini ada mudah-mudahan terus ini momentumnya terus lebih bagus. Ini yang ingin kami terus komitmen dan perjuangkan ya, Prof. Nah, kita tahu bahwa dengan pola perekrutmen guru honorer yang macet ini, banyak guru-guru kita yang terpaksa digaji seadanya, tergantung dengan kondisi keuangan sekolah, ada yang 100.000, 200.000, 700.000, dan sebagainya. Ini adalah jadinya permasalahan, karena kemudian mereka pun juga selain mungkin tadi masing-masing sekolah kadang-kadang juga pola rekrutmennya yang mungkin juga tidak standar gitu. Tapi kemudian ketika guru tidak harus nyambi-nyambi untuk menutupi kebutuhan mereka, ya mereka pun juga tidak bisa fokus pada tugas keprofesiannya. Karena itu kita melakukan pola asesmen ASN, aparatur sipil negara, untuk menyelesaikan masalah-masalah di atas dengan proses rekrutmen yang lebih baik, lalu kemudian kualitas guru kepada murid-muridnya juga kita ingin sebagai bentuk layanan publik sebagai seorang ASN, tentu dengan layanan publik, komitmen yang lebih baik, dan ini adalah kepada murid-murid kita, jadi kita langsung kebayang nih anak-anak kita tentunya supaya bisa
mendapatkan layanan yang baik dan kesejahteraan yang baik untuk guru-guru kita yang sudah berjuang luar biasa. Ini harus kita terus perjuangkan supaya bisa menjalankan tugas keprofesiannya dengan aman dan nyaman. Lalu juga ada permasalahan secara distribusi guru yang juga selalu menjadi kendala dengan desentralisasi. Ini terus PR kita bersama-sama. Banyak sekali pengalaman-pengalaman ketika guru yang atau daerah-daerah yang kekurangan guru karena gurunya tidak merata distribusinya atau gurunya pindah dan kemudian daerah itu tidak cukup gurunya dan sebagainya sehingga juga menimbulkan masalah-masalah yang juga perlu diselesaikan. Karena itu solusi untuk rekrutmen pada saat ini untuk aparatur sipil negara, ingat ya ini jadi aparatur sipil negara P3K. Ini untuk memperjelas status guru kita. Jadi ini yang betul-betul ingin kita perjuangkan dulu dan meningkatkan kesejahteraan dengan gaji dan tunjangan yang baik. Nah, pada saat yang sama, solusi karena ini rekrutmen ASN aparatur sipil negara dia diletakkan dalam kerangka reformasi birokrasi yang salah satu tujuannya adalah peningkatan kualitas layanan dari aparatur sipil negara. Nah, di sini peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 ini menekankan kepada peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur sipil negara sebagai penggerak utama dalam hal tersebut. Nah, dalam Undang-Undang ASN yang dari tahun 2014, pegawai ASN ini terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai perintah dengan perjanjian kerja. P3K ini adalah tenaga profesional yang didesain untuk meningkatkan kualitas layanan publik tersebut sehingga bisa menciptakan budaya baru yang berbasis kompetensi di kalangan birokrasi. Nah, salah satu skema P3K yang tadi Prof. Mudi sampaikan dari sejarahnya untuk kita untuk memperjuangkan guru ini, salah satunya bisa diisi oleh dari jabatan fungsional untuk guru. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden 38 2020. Dan sebagai tambahan informasi, kami kemudian juga terus berdialog lintas kementerian karena ini bukan hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini lintas kementerian. Dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bahwa Kementerian Keuangan sudah sepakat untuk mengalokasikan anggaran gaji P3K ke kas daerah melalui dana transfer umum. Dan inilah yang kemudian menjadi pintu masuk untuk kita melakukan kebijakan rekrutmen. Dan ini cukup besar ya Prof. Mudi. Mungkin saya nggak ingat kapan terakhir kita melakukan sebuah rekrutmen semasif ini. Kita mencoba untuk menyelesaikan tapi tidak berhenti di sini, itu mohon diinikan ya. Jadi ini untuk saat ini dulu. Nah, status guru jadi akan lebih jelas karena mereka status kepegawaiannya bukan oleh status dari sekolah lagi, tapi menjadi bagian dari pegawai di pemerintah dalam hal ini melalui pejabat pembina kepegawaian yang ada di daerah. Dan gaji yang saat ini diterima yang tadi mungkin ada yang bahkan ada yang 50.000 sampai 750.000 ya, kita terus tahu itu tentunya. Ini dapat meningkat hingga 2,9 juta per bulan. Ini di luar tunjangan yang melekat dan dijamin oleh pemerintah. Nantinya kalau guru-guru tersebut mengikuti sertifikasi pendidik dan maka ini kemudian ini juga bisa menambah penghasilan mereka. Nah, tunjangan-tunjangan ini mungkin saya seringkali mungkin ini kurang dikomunikasikan. Tetap haknya sama seperti PNS. Jadi misalnya ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan lainnya, juga cuti. Jadi misalnya ada cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti bersama, dan hak untuk melakukan pengembangan kompetensi, mendapatkan penghargaan, bantuan hukum, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Dan ini yang merupakan menurut kami satu hal yang akan memproteksi dari kondisi kerja para guru-guru kita. Dan siapa saja yang bisa mengikuti seleksi guru ASN P3K ini? Pertama, guru honorer yang saat ini sudah aktif mengajar dibuktikan oleh Dapodik.
Kalau tidak ada NUPTK tidak masalah, bisa menggunakan NIK. Ya, jadi itu kadang-kadang juga saya ditanya, NUPTK bagaimana? Tidak masalah, bisa menggunakan NIK. Kalau ada NUPTK tentunya NUPTK, tapi kalau tidak ada dengan NIK saja cukup. Lalu kemudian individu yang selain dari yang aktif mengajar saat ini, yang sudah bersertifikat pendidik melalui PPG itu juga bisa ikut mendaftar, dan guru yang pernah tercatat di Dapodik, walaupun di tahun-tahun terakhir namanya sudah tidak tercatat di Dapodik pun juga bisa untuk mendaftar. Nah, ada hal yang juga dikhawatirkan yang ingin juga saya klarifikasikan dalam hal ini adalah persaingan dengan guru-guru lain. Perlu saya sampaikan di sini, kami ingin sekali lagi memperjuangkan guru-guru yang saat ini telah mengajar di posisinya itu akan bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi cukup dengan dirinya sendiri mencapai kompetensi yang minimal. Minimal saja, jadi ini bukan yang paling hebat gitu, minimal saja. Jadi Bapak Ibu bersaing dengan diri sendiri. Jadi yang kalau yang bukan yang dari tempat Bapak Ibu, ya mereka bersaing dengan misalnya di sana kebutuhan gurunya 3 gitu, gurunya ada 1 ya, berarti kan ada posisi 2 yang lainnya. Nah, mereka yang lainnya itu, sementara yang sudah mengajar di situ ya mungkin ngajarnya rangkap-rangkap ya, mereka akan diperjuangkan tetap di situ. Jadi itu diprioritaskan gitu ya. Jadi sehingga Bapak Ibu akan bersaing dengan dirinya sendiri untuk mencapai passing grade yang minimal sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu mengajar matematika ya kemampuan gimana sih guru matematika yang minimal gitu. Yang kita perlu ya tentunya itu ingin buat karena dia guru ya kita marwahnya guru kan tetap kita jaga. Guru bahasa Inggris atau guru IPS ya itu nilai minimalnya, dan tapi dia bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi ini yang paling penting untuk dipahami, karena kembali lagi kami ingin memperjuangkan. Jadi ini komitmen dari kami. Tapi pada saat yang sama, bagaimana ekspektasi minimal tadi, kalau kontennya terutama, ini konten ya. Nanti kalau nanti belajar ini Prof. Mudi, berarti kontennya ini kita perkuat ya. Karena itu yang menjadi fundamental sekali. Dan juga ada nanti pada saat ini tim GTK sedang bekerja keras, Bapak Ibu semua, untuk juga turut membantu. Jadi saya waktu Prof. Mudi menyampaikan pesan untuk bahwa ada acara ini dengan kemudian rencana juga fasilitasi belajar, wah saya senang sekali. Karena teman-teman PGRI, waduh, sudah duluan ini tapi sebenarnya kan guru bisa belajar ya kalau untuk kontennya ya sekarang dari tahun kemarin juga sebenarnya bisa kan. Jadi sebenarnya kita terus bersama-sama ini bergotong royong ini bagaimana menguatkan, karena pada akhirnya yang nanti akan mendapatkan hasilnya tentunya murid-muridnya ya. Kalau gurunya kontennya makin kuat ya murid-muridnya yang jadi lebih ini. Tapi kembali lagi, dan ini sampai 3 kali ya Bapak Ibu supaya ini bisa untuk melalui tes tadi. Jadi kalau gagal ya belajar lagi gitu. Kalau gagal sekali lagi masih ada belajar lagi. Jadi bantuan-bantuan ini akan terus kita upayakan, dan terima kasih sekali lagi untuk PGRI, terutama PGRI Provinsi Jawa Tengah yang sudah berinisiatif untuk terus menguatkan ekosistem belajar ini. Karena pada akhirnya transformasi pendidikan kita tidak menyelesaikan masalah hanya untuk saat ini, tapi kita melihat untuk investasi masa depan, bahwa ekosistem yang kita lihat untuk bisa maju sistem pendidikan ya budaya belajar ini. Budaya belajar ini adalah hal yang penting yang harus terus kita kuatkan. Tentunya teladan-teladan dari Bapak Ibu semua, terutama nih para pimpinan dari Prof. Mudi dan semua jajarannya adalah sangat penting untuk hal ini. Untuk pendaftaran ujian seleksi, kita masih berdiskusi dengan Panselnas. Ini ada tentunya Bapak Ibu tentu paham ya. Kami di sini kan Kementerian Teknis ini yang memberikan advice kepada yang akan melakukannya dari Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Negara, tentunya dengan Kementerian Dalam Negeri dan KL lainnya, untuk terus memfinalisasi proses. Tentunya kita banyak hal yang kita pertimbangkan untuk melakukan secara logistik seperti apa, tapi kita mengantisipasi sekitar bulan Maret atau April pendaftaran ujian seleksi bisa dilakukan, dibuka, sehingga bisa langsung nanti mendaftar gitu ya. Dan
Proses ini nanti terdiri dari pendaftar bisa untuk memilih salah satu dari 3 kategorinya, apakah dia guru honorer atau individu yang memiliki sertifikat pendidik atau guru honorer K2, menginput nomor ID, bisa itu nomor registrasi K2 atau NUPTK atau NIK bisa cukup, atau nomor sertifikat pendidik. Setelah itu ada seleksi administrasi berupa seleksi berkas, berupa pernyataan tanggung jawab mutlak, KTP, surat lamaran, lalu pengecekan linearitas mata pelajaran dengan sertifikat pendidik atau latar belakang pendidikan. Ini bisa melalui Dapodik ya Bapak Ibu atau by system. Lalu pengecekan nomor mahasiswa terkait ijazah dan jurusan. Ini juga bisa dilakukan by system. Ini seleksi administrasi. Lalu barulah kita masuk ke assessment-nya. Seperti assessment ASN ya, ada kompetensi teknis, itu kontennya kita nanti yang Bapak Ibu ampu. Lalu kemudian kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan pertanyaan wawancara yang dijawab tertulis. Dan peserta diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi hingga 3 kali. Lalu kemudian Panselnas akan menerima hasil dari assessment, dan Badan Kepegawaian Negara akan melakukan hasil, jadi mengolah hasil dan menyerahkan hasil perankingan peserta kepada sesuai formasi kepada pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah nanti akan mengumumkan peserta yang lulus beserta sekolahnya. Dan kemudian tahap akhirnya pemerintah daerah melakukan pemberkasan, membuat SK pengangkatan, dan menyerahkan SK pengangkatan serta kontrak tersebut kepada BKN. Jadi kira-kira itu, dan mungkin tambahan terakhir adalah untuk guru agama juga, ini mungkin saya ingin juga mengklarifikasi. Saat ini kami masih dalam koordinasi dengan Kementerian Agama, karena menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 16/2010, pengelolaan pendidikan agama pada sekolah di pasal 14, pengadaan guru pendidikan agama di sekolah diselenggarakan oleh pemerintah, dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Agama. Juga pengadaan guru pendidikan agama, dan juga kebutuhan jumlah guru pendidikan agama ini ditetapkan oleh Menteri Agama. Jadi kami terus berkoordinasi untuk mendorong pengajuan untuk guru agama untuk masa berikutnya. Mungkin demikian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya tutup dengan ini ya, semboyan Ki Hajar Dewantara yang menjadi ini kita semua. Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, bahwa dalam sebagai pendidik kita semua itu berlomba-lomba untuk menjadi teladan, lalu menjadi untuk menguatkan semangat, dan untuk mendorong pada kemandirian atau memberdayakan bersama-sama. Inilah yang sebenarnya esensi dari Merdeka Belajar.